Shalom young people, kembali bertemu di dalam Next Gen Online Service. Nah, young people, pada hari ini aku mau bawa satu sharing yang aku beri judul 3D, ya. Bukan dilihat diraba di terawang ya, tapi ini adalah Decision, Determine, Destination. Atau dengan kata lain, keputusan kita menentukan tujuan atau destinasi kita. Nah, untuk mulai dengan sharing ini, aku memulai dengan dengan satu fakta yang nggak bisa kita hindarkan, bahwa setiap hari kita berhadapan dengan yang namanya membuat keputusan. Mau dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tidak ada hari di mana kita tidak membuat keputusan. Bahkan keputusan untuk bergerak dari ranjang pun, itu juga merupakan suatu keputusan yang kita buat, ya. Jadi mulai dari keputusan yang kelihatannya simple sampai keputusan yang kelihatannya rasanya sulit banget untuk kita tentukan, tidak menutup fakta bahwa setiap hari kita berhadapan dengan yang namanya decision making atau membuat keputusan. Nah, sadar atau enggak yang people, setiap keputusan yang kita buat ini itu akan menuntun pada satu tujuan atau destinasi yang akan kita dapatkan. Sama dengan prinsipnya bahwa dari setiap action akan ada consequences, akan ada akibat dari setiap perbuatan kita. Ya. Nah, berarti kalau begitu, tujuan atau destinasi kita selanjutnya itu sangat bergantung dengan keputusan-keputusan yang kita buat mulai dari saat ini. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Dari hari ini pun, dari saat ini pun, keputusan kita akan menentukan tujuan kita atau destinasi kita. Maka dari itu penting banget untuk kita mulai mengambil keputusan dengan benar. Dan untuk bisa mengambil keputusan dengan benar ini, tentunya kita harus punya dasar-dasar yang benar, yang people. Nah, untuk bisa make the right decision, pertama-tama itu kita harus apa sih? Kalau di sini aku mau sharing, pertama-tama untuk bisa membuat keputusan dengan benar supaya kita bisa sampai ke tujuan kita, kita harus tahu lebih dahulu di mana posisi kita saat ini. Ya, kita harus tahu keadaan kita saat ini itu bagaimana. Baik keadaan secara spiritual kita, secara mental kita, secara fisik, bagaimana keadaan kita. Tanpa kita tahu keadaan kita yang sekarang, akan sulit untuk kita determine, untuk kita menentukan kemana kita mau berjalan. Ya. Di Efesus 5 ayat 15a, penggalan dari firman Tuhan ini berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Judul dari perikop dari ayat Efesus 5 ayat 15 ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi dari penggalan ayat ini, Paulus mau menyampaikan bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana keadaan kita waktu hidup saat ini. Ya, apakah hidup kita benar-benar baik-baik aja, atau jangan-jangan kita cuma merasa bahwa kita baik-baik aja, tapi tanpa kita ketahui ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi gitu dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi kita berada di keadaan yang saat ini itu adalah karena keputusan yang telah kita buat sebelumnya. Ingat tadi judul sharingnya, Decision, Determine, Destination. Ya, jadi kita sampai ada di sini semua karena keputusan-keputusan yang kita buat sebelumnya. Tapi bro, saya nggak ngerasa ngebuat keputusan nih. Saya ngerasa hidup saya ngeflow aja tanpa ada keputusan. Hati-hati yang people. Tidak membuat keputusan juga merupakan sebuah keputusan. Makanya kita harus sekali lagi aware bagaimana keadaan kita saat ini. Apakah kita ada sekarang karena kita membuat keputusan, atau karena kita tidak membuat keputusan yang pada akhirnya juga adalah sebuah keputusan. Ya. Jadi destinasi atau kemana tujuan kita itu adalah decision yang harus kita buat, dan itu dimulai dari saat ini. Jadi paling gampang, kalau misalnya saat ini kita sadar bahwa kita masih ada carang-carang atau masih ada dosa-dosa yang belum kita tinggalkan,
ya, ini waktunya buat ambil keputusan untuk stop melakukan dosa itu. Jangan jadi terbiasa dengan dosa, dengan berpikir bahwa, kalau bohong, orang lain juga masih berbohong. Kalau telat masuk kantor, telat masuk kuliah, orang lain juga masih melakukannya. Jangan jadi terbiasa dengan standar di dunia ini, teman-teman. Tapi kita harus bisa lebih tinggi daripada standar itu, supaya kita bisa menjadi anak-anak terang, bisa menjadi display daripada kerajaan Allah, ya. Makanya sekali lagi, jangan terbiasa dengan dosa, ya. Karena ketika kita tidak memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik, maka sadar atau tidak, kita mengambil keputusan lebih dekat kepada perubahan yang menurun, ya. Karena ingat bahwa tidak membuat keputusan adalah suatu keputusan juga, teman-teman. Nah, keputusan-keputusan yang harus kita buat itu bisa terkait dengan berbagai hal. Contoh paling gampang tadi, keputusan untuk bertobat dari dosa. Keputusan untuk memulai melakukan sesuatu. Atau keputusan untuk berhenti melakukan sesuatu. Dan lain sebagainya. Tapi, again, ada keputusan yang harus kita buat setiap waktu. Ya. Nah, di sini aku mau mengingatkan juga bahwa kita harus ingat bahwa tujuan akhir kita adalah keserupaan dengan Kristus dalam hal karakter, dalam hal pribadi, ya, dalam hal supaya kita bisa menjadi, sekali lagi, display kerajaan Allah dimanapun Tuhan percayakan kita saat ini, ya. Nah, untuk kita bisa mencapai tujuan akhir keserupaan dengan Kristus itu, apa sih keputusan-keputusan yang bisa kita buat untuk mencapai tujuan atau destinasi itu? Ya. Kita baca sebentar dari Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan bilang, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh." Nah, jadi dari firman Tuhan di Filipi pasal 3 ini, aku mau sharing 4 hal atau 4 keputusan yang bisa kita buat untuk kita bisa mencapai tujuan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Cepat aja, teman-teman. Yang pertama kita lihat dari ayat 13. Dikatakan bahwa di ayat 13 itu, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi dengan kata lain, keputusan pertama yang bisa kita buat adalah do not go back. Jangan lagi berorientasi kepada apa yang di belakang. Yang sudah lalu, ya sudah. Kalau memang kita berdosa di masa lalu dan kita menyesal, yes, it's good. Tapi janganlah kita menjadi larut dalam penyesalan itu. Jangan terlalu larut dalam penyesalan masa lalu. Ya. Buat keputusan untuk move forward. Fokus menuju masa depan. Itu yang pertama, do not go back. Kemudian keputusan yang kedua. Yang kedua adalah dikatakan di firman Tuhan ini bahwa aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi keputusan yang kedua adalah keputusan untuk mengarahkan diri. Mengarahkan diri ke siapa? Ke pribadi Tuhan Yesus tentunya. Jadi orientasi kita harus selalu tertuju kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh panggilan sorgawi di dalam Dia. Ya, jadi dalam kita menjalani kehidupan kita, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan bahwa dalam pertandingan iman kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena Dialah yang memimpin kita dalam iman, bahkan membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Makanya, arahkan diri selalu kepada pribadi Kristus. Nah, kemudian keputusan yang ketiga.
Keputusan yang ketiga dari ayat 15 dikatakan bahwa marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, ayat yang ketiga ini adalah keputusan untuk merubah pola pikir kita. Ya, jadi pola pikir kita harus berubah di dalam Kristus. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, pola pikir kita harus mengalami perubahan. Cari tahu apa yang Tuhan menyatakan kepada kita. Bagaimana? Dengan membaca firman tentunya. Merenungi firman dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi dengan membaca dan merenungkan firman itu, kita akan semakin dibukakan pola pikir kita untuk menjadi serupa dengan pola pikir Kristus. Jadi teman-teman cek, apakah ada yang berubah dari pola pikir kita selama ini? Selama masa-masa pandemi gini, bagaimana pola pikir kita dalam keluarga kita? Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Apakah kita semakin berubah ke arah Kristus atau masih di situ-situ aja? Ya, jadi perubahan pola pikir adalah keputusan yang bisa kita ambil yang ketiga. Dan terakhir, keputusan terakhir yang bisa kita ambil adalah aku bilang di sini sebagai never give up. Ya, karena di ayat 16 di Filipi 3 ini dikatakan bahwa baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya, jadi pengertian telah kita capai di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus, harus terus kita lanjutkan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, seberapa besar pun tantangannya, buat keputusan untuk tetap persisten, untuk tetap bertekad, untuk terus tumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Jadi 4 hal tadi adalah yang mau aku sharingkan, bagaimana kita bisa membuat keputusan untuk bisa mencapai tujuan kita, yaitu semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Aku berharap sharing gue yang pendek ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan bisa membuat kita merenungkan kembali apakah keputusan-keputusan yang kita buat selama ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sudah sesuai dengan track yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita bisa mencapai tujuan kita di dalam Dia. Kalau masih belum, berita baiknya adalah nggak pernah ada kata terlambat untuk kembali, young people. Karena Tuhan dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya, selalu menerima kita. Jadi, the decision is yours. Sekali lagi, your decision determines your destination. Thank you, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa untuk menutup ibadah Next Gen kita pada hari ini. Bapak, kami berterima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh berfellowship bersama di dalam ibadah Next Gen ini, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar melalui sharing pada hari ini, kami kembali diingatkan untuk selalu membuat keputusan dengan benar, untuk selalu membuat keputusan dengan berorientasi kepada pribadi-Mu aja Tuhan Yesus. Biarlah setiap hari kami boleh terus dikuatkan di dalam Engkau. Kami boleh semakin diterangi ya Tuhan oleh pengenalan yang benar akan Engkau. Sehingga dalam kehidupan kami, keputusan-keputusan yang akan kami buat mulai saat ini adalah semua dengan tujuan akhir untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, dan kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dan mari teman-teman Next Gen, kita berdoa juga kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus boleh menuntun, memimpin, menyertai kita semua mulai saat ini sampai kita kembali bertemu dengan Tuhan Yesus. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya teman-teman. Have a blessed day. God bless you.